terkasih Bapak Uskup, rekan-rekan imam, para suster, ibu dan bapak, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih. Saya sungguh merasa gembira bisa diundang bersama-sama dengan rombongan dari Jakarta pada sore hari ini merayakan Ekaristi untuk mempersembahkan gereja ini bagi Tuhan. Gereja ini bisa berdiri dengan sangat indah, tentu karena jasa sekian banyak pihak. Keluarga almarhum Bapak Nikolas yang menyerahkan anaknya, Bapak Andreas bersama sekian banyak teman-temannya yang menyelesaikan pembangunan gereja ini, dan tentu saja restu dari Bapak Uskup dan dukungan para imam di Keuskupan Ruteng ini, sehingga semuanya pada hari ini dengan penuh syukur dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Untuk itu, saya sungguh ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sangat indah ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, gedung gereja Santo Nikolas ini sudah selesai dibangun. Tetapi kita semua tahu sebagai orang beriman, pembangunan gereja itu bukan tujuan akhir. Tujuan yang ingin dicapai dengan membangun gereja dimanapun itu adalah, kalau memakai kata-kata Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua tadi, untuk membangun hidup kita sebagai bait Allah, dan untuk membuat kita semakin sadar bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita lewat sabda yang setiap kali kita dengar, lewat sakramen yang setiap kali kita rayakan. Gereja gedung bukan tujuan, tetapi sarana untuk mencapai itu semua. Pertanyaan yang muncul adalah, apa artinya menjadi bait Allah? Apa artinya kalau kita menyadari bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita? Kita semua tahu Roh Kudus itu tidak kelihatan. Oleh karena itu, agar kita dapat menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh sadar Allah ada di dalam diri kita, kita menjadi bait Allah, Roh Kudus dalam diri kita, kita bisa melihat tanda-tandanya, melihat indikator-indikatornya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Indikator yang pertama adalah kita faham, kita sadar akan panggilan kita. Jadi kan kata-kata Santo Paulus, Roh Kudus, kata kudus itu penting, ada di dalam diri kita. Salah satu tanda bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, kalau kita yakin bahwa kita ini semua, siapapun dia, dalam status hidup apapun, mempunyai panggilan yang sama, yaitu bertumbuh menuju kesempurnaan kasih, bertumbuh menuju kesempurnaan kekudusan. Itulah ajaran gereja, bukan pendapat saya. Yang kedua, tanda bahwa kita membiarkan Roh Kudus sungguh hidup di dalam diri kita
tampak juga di dalam pilihan-pilihan hidup kita. Mudahnya ini, kita dapat memilih macam-macam hal di dalam hidup kita. Kalau pilihan kita itu hanya kita landaskan pada yang menyenangkan, itu tanda bahwa Roh Kudus belum bekerja di dalam diri kita. Kalau kita hanya mencari yang gampang, itu juga tanda bahwa Roh Kudus kurang kita beri waktu dan tempat untuk mempengaruhi hidup kita. Sebaliknya, kalau kita selalu berusaha, belum tentu berhasil. Kalau kita selalu berusaha untuk memilih yang baik dan yang benar, itu tanda yang sangat meyakinkan bahwa kita adalah bait Allah, bahwa Roh Kudus sungguh ada di dalam diri kita, memilih selalu yang baik dan yang benar. Saudari-saudaraku yang terkasih, Paus Fransiskus memberikan contoh yang sangat sederhana apa memilih yang baik dan benar itu. Tentu nanti harus kita terapkan dalam peran kita yang berbeda-beda di dalam gereja dan di tengah-tengah masyarakat. Paus Fransiskus memberikan contoh ini. Seorang ibu pergi ke pasar. Di pasar itu ia bertemu dengan tetangganya dan mulailah kedua ibu itu berbicara sungguh ramai. Artinya sangat bersemangat. Sampai pada suatu saat ibu itu mulai bergosip. Gosip itu bicara jelek tentang orang lain. Tetapi ibu itu mengatakan, tidak, saya tidak akan bicara jelek tentang orang lain. Paus mengatakan, satu langkah maju menuju kesempurnaan dan kasih. Ibu itu pulang ke rumah, sudah lelah. Tetapi salah seorang anaknya minta waktu untuk menceritakan harapan-harapannya. Meski lelah, ibu itu duduk mendengarkan dengan penuh perhatian keinginan dan harapan anaknya. Paus Fransiskus mengatakan, satu langkah maju lagi menuju kesempurnaan kasih. Kali lain ibu itu merasa gelisah entah karena apa. Tetapi dia ingat ada Bunda Maria penolong abadi. Bunda Maria, Bunda segala rahmat. Maka dia ambil rosario, ia berdoa, mohon perlindungan Bunda Maria. Satu langkah maju lagi menuju kesempurnaan kasih. Di hadapan kita ada sekian banyak kesempatan yang sederhana seperti itu. Ketika kita menggunakan kesempatan itu untuk memilih, bukan yang gampang atau menyenangkan, tetapi selalu memilih yang baik dan yang benar, kita boleh bersyukur, karena itu berarti kita menjadi bait Allah yang semakin sempurna. Kita memberi tempat kepada Roh Kudus untuk berkarya di dalam diri kita. Mengakhiri renungan ini, saya ingin mendongeng, karena banyak anak-anak tadi saya lihat. Dongeng untuk anak-anak. Kalau yang dewasa ingin mendengarkannya, silakan. Kalau kita pergi ke Borobudur, Candi di Jawa Tengah, di situ ada sekian banyak batu berukir, batu relief. Nah, salah satu batu berukiran gambar ini ada seorang yang sudah senior karena berdirinya bongkok dan dia memakai tongkat. Di hadapannya ada 4 binatang. Yang pertama itu kera.
Di dalam relief itu kerannya membawa pisang. Di belakangnya lagi ada berang-berang. Berang-berang itu binatang yang suka mencuri ikan. Dia membawa ikan. Di belakangnya lagi ada serigala. Serigala itu membawa mangkok. Menurut yang punya dongeng, mangkoknya itu berisi susu. Paling belakang, kelinci tidak membawa apa-apa. Dan di balik batu relief itu ada kisah begitu. Suatu hari ada seorang yang ingin menjadi sempurna, seperti tadi panggilan kita untuk menjadi sempurna. Maka dia mengembara, dan di dalam pencarian kesempurnaan itu dia berubah menjadi kelinci. Namanya dongeng, jadi semuanya bisa terjadi. Di dalam perjalanan mencari kesempurnaan itu, kelinci itu berjumpa dengan 3 binatang, kera, berang-berang, serigala. Nah, dalam peziarahan itu, pada suatu titik, keempat binatang ini berjumpa dengan seorang pengembara, orang yang senior, bongkok, memegang tongkat. Mereka berhenti dan satu persatu mulai berbicara. Yang paling depan kera. Kera berkata begini, Bapak kelihatan letih sekali. Ini saya punya pisang. Silahkan ambil, maka Bapak akan semakin kuat untuk melanjutkan perjalanan. Waktu itu kera masih bisa bahasa Indonesia. Yang kedua, berang-berang. Dia mengatakan begini, Bapak, kalau hanya makan pisang saja kurang gizi. Ini saya mempunyai ikan, silahkan ambil dan makan. Bapak semakin kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Yang ketiga, serigala membawa mangkok berisi susu. Dia berkata begini, Bapak, kalau hanya pisang dan ikan nanti keselak. Ini silahkan minum. Bapak akan kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan pengembara. Yang terakhir, kelinci. Kelinci jadi-jadian. Orang yang ingin menjadi sempurna di dalam kasih. Sesudah berpikir sejenak, dia berkata begini, Bapak, tidak seperti teman-teman saya tidak bawa apa-apa. Oleh karena itu, tangkaplah saya, sembelihlah saya, masaklah saya, makanlah saya. Dongengnya selesai. Silahkan menarik kesimpulan menurut keyakinan masing-masing. Tetapi sejak cerita itu dibuat, dikenal yang namanya sate kelinci. Pertanyaan yang ingin kita jawab tadi adalah, apa artinya menjadi bait Allah? Apa artinya menjadi membiarkan roh tinggal di dalam diri kita, yang mesti kita rawat dan kembangkan dengan mendengarkan sabda Tuhan, dengan merayakan sakramen di gereja ini. Itu tadi dongeng. Kita punya yang bukan dongeng, yaitu Yesus Kristus yang memberikan hidupnya untuk keselamatan kita, menjadi teladan bagi kita semua, agar hidup kita lewat bantuan sabda Tuhan dan kekuatan sakramen menjadi semakin serupa dengan Kristus. Indikator utama, tanda utama bahwa kita membiarkan roh bekerja dalam diri kita, menurut dongeng tadi adalah ketika kita rela berbagi.
berbagi apapun. Dan itulah yang saya kira ada di balik sejarah gereja ini berdiri. Dan sekarang siap untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Marilah kita saling mendoakan agar setiap kali kita mendengarkan sabda dan merayakan sakramen, kita disadarkan akan panggilan kita untuk bertumbuh menuju kesempurnaan kasih dan mencari jalan-jalan yang sederhana agar langkah-langkah kita berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Tuhan memberkati. Paling dah.